Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudah sepatutnya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan pada malam hari ini, karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama membangun ibadah pada saat malam hari ini. Walaupun pandemi belum usai, kita tetap semangat membangun ibadah berayat bersama-sama. Terlebih pada malam hari ini kita menghadapi perjamuan kudus, dan pada saat malam hari ini kita masuk dalam pecawisan yang pertama di dalam perjamuan kudus pada hari Paskah nanti. Oleh karena itu, mari kita dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah berayat pada malam hari ini. Dan kita awali ibadah kita pada malam hari ini dengan doa. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam Tuhan Kristus, Allah yang senantiasa mengasihi kami, melindungi, memberkati kami, terlebih pada malam hari ini memberi kami bersama-sama kesempatan untuk membangun ibadah berayat. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan ibadah berayat pada malam hari ini, awal, pertengahan hingga akhir, ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus saja. Kuasai hati, pikiran, perasaan kami ya Tuhan. Biarlah kami datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita ya Tuhan pada ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kita awali ibadah berayat di dalam persiapan perjamuan kudus yang pertama ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus serta adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan kidung Pasamuan Jawi nomor 94 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sumangga Marko. Bapak, Ibu, Saudara-saudara serta adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama pada malam hari ini akan menerima firman Tuhan. Oleh karena itu, mari mempersiapkan hati kita masing-masing dan kita datang kepada Tuhan melalui doa firman. Mari kita berdoa.
Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan pada malam hari ini, pada suasana yang indah ini ya Tuhan. Pada malam hari ini kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, persiapkan hati, pikiran, perasaan kami hanya arahkan kepada firman-Mu. Bila kami semua dapat mengerti dan dapat menerima firman-Mu dengan baik. Urapi secara khusus Bapak Pendeta David Prasetyawan yang akan mengupas dan menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Bila sungguh firman yang disampaikan melalui hamba-Mu pada malam hari ini sungguh dapat kami terima di dalam hati kami masing-masing, terlebih untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa sambil mengucap syukur serta menyambut firman-Mu pada malam hari ini. Amin. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu dari KPJ nomor 91 ayat 1 dan ayat yang kedua. Salir wong pracaya. Salam patunggilan Bapak Ibu Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur senantiasa atas rahmat Tuhan memampukan kita bersekutu bersama. Dalam suasana ibadah keluarga saat ini juga menjadi persiapan kita yang pertama sebelum banyak di antara kita, yaitu warga dewasa, yang akan mengikuti perjamuan kudus Paskah. Renungan pada saat ini akan kita hayati bersama-sama melalui kitab Yesaya pasal 53 ayat 10 sampai 12 yang menjadi salah satu bacaan leksionari hari Kamis 7 April 2022. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 10 sampai 12 yang demikian pembacaannya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu
sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, pembacaan Alkitab saat ini. Mari kita merenungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, setiap manusia pasti pernah menderita. Dan tentunya ada banyak sebab mengapa manusia bisa menderita. Mungkin akibat perbuatan dosa, atau akibat perbuatan bodoh, atau karena hal itu atau penderitaan itu adalah realitas hidup di dunia yang berdosa ini. Namun ada juga orang yang menderita karena kehendak Allah untuk menunaikan misinya, yaitu misi Allah. Sehingga kita bisa menjumpai memang banyak sekali akibat-akibat apa yang mengakibatkan sebuah penderitaan itu bisa dialami oleh kita manusia. Akan tetapi pada saat ini melalui bacaan kita mau mencoba untuk melihat salah satu hal yang menjadi akibat dari penderitaan, yaitu apa yang dialami oleh bangsa Israel. Penderitaan yang dihadapi atau dialami oleh orang-orang Israel adalah salah satu penderitaan yang diakibatkan oleh dosa mereka, sehingga mereka berada di pembuangan. Mereka mengalami keterasingan dari negeri yang selama ini mereka rasakan, mereka miliki sebagai berkat, sebagai anugerah dari Tuhan. Pembuangan di Babel adalah konsekuensi dari dosa mereka. Namun lepas dari itu, kita bersama-sama meyakini bahwa yang namanya sebuah penderitaan, lebih-lebih apa yang dialami oleh bangsa Israel atau orang-orang Israel, yaitu pembuangan di Babel, akan tiba pada masanya penderitaan itu selesai. Salah satu hal yang patut untuk disyukuri oleh orang-orang Israel adalah bahwa Tuhan menyelamatkan mereka. Bacaan Alkitab saat ini adalah bagian penutup dari nyanyian tentang hamba Tuhan ini, bahwa memang hamba Tuhan diutus untuk menderita, menggantikan penderitaan yang dialami. Hamba Tuhan adalah sosok yang akan memberikan pembebasan. Nah, bagian penutup ini adalah bagian penting, yaitu bahwa hamba Tuhan tidak hanya menderita, tetapi akan menang, beroleh kemenangan. Sehingga bacaan Alkitab hari ini menunjukkan bagaimana karya penebusan itu dinyatakan, bahwa Allah memproklamasikan dirinya di hadapan bangsa-bangsa, terutama bangsa penjajah, bahwa Ia adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu untuk mengangkat bangsa Israel yang menderita menjadi menang, karena Ia yang menanggung penderitaan itu. Inilah kabar baik bagi bangsa Israel, juga bangsa-bangsa yang lain. Nubuatan tentang hamba Tuhan yang menderita ini, salah satu penggenapannya yang kita hayati bersama sebagai umat Kristiani adalah melalui Kristus Yesus.
yang sebentar lagi akan kita rayakan dalam peristiwa Paskah. Bagaimana Tuhan Yesus memberi diri menderita demi menebus dosa-dosa kita. Ini adalah nubuatan atau penggenapan akan nubuatan dari hamba Tuhan yang menderita ini. Bahwa ia akan menjadi besar, ia akan selalu hidup melalui kita yang percaya dari sejak semula sampai sekarang. Makanya tadi digambarkan bahwa sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ini nubuatan yang juga digenapi melalui karya Kristus Yesus. Bagaimana yang dialami Kristus Yesus adalah bagian dari penebusan untuk kita manusia. Bahkan karyanya adalah karya yang sekali untuk selama-lamanya, sehingga keturunan-keturunan dari umat percaya sampai sekarang tetap merasakan keselamatan itu. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini adalah sebuah gambaran bahwa keselamatan itu akan terus-menerus dialami atau diterima oleh umat percaya sampai pada kita. Maka apa respon kita sebagai umat percaya yang telah menerima penggenapan akan nubuatan itu? Hal yang patut untuk kita lakukan dalam menanggapi ini semua adalah bagaimana kepasrahan kita pada Kristus Yesus. Bagaimana kita menghayati apa yang sudah dilakukan Kristus Yesus, menghambakan diri pada Kristus Yesus, yaitu supaya hidup kita senantiasa dituntun dalam kasih dan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita senantiasa menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Apa yang kita jalani, kita dasari dengan firman-Nya. Selalu kita berupaya untuk mencari apa yang Tuhan kehendaki untuk aku lakukan. Paskah yang sudah aku terima, keselamatan itu yang selalu aku peringati. Apa wujud nyata tindakan kita dalam menanggapi keselamatan yang dinyatakan melalui Paskah? Biarlah itu menjadi perenungan pribadi kita untuk kita mempersiapkan diri dalam menerima perjamuan kudus Tuhan. Sebelum menerima, bersama-sama kita bertanya pada diri kita, apa responku terhadap keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepadaku? Tuhan menuntun, Tuhan memberkati kita untuk bisa bertanya pada diri sendiri, lebih-lebih jawaban itu yang nantinya kita lakukan dalam keseharian. Tuhan memberkati. Amin. Sungguh indah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita terima pada malam hari ini, telah kami renungkan bersama-sama. Biarlah firman ini sungguh tertanam di dalam hati kami masing-masing untuk kami lakukan di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Dan mari kita amini firman Tuhan pada malam hari ini dengan kita memuji Tuhan dari KPJ nomor 52 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Gusti Sestu Kula Nelongso.
Bapak, Ibu, Saudara, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita masuk di dalam pecawisan yang pertama di dalam perjamuan kudus pada hari Paskah nanti, kita akan bersama menerima persiapan perjamuan kudus dari Bapak Pendeta. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan saat ini perkenankan kami kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Lebih-lebih Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus Paskah pada hari Minggu tanggal 17 April nanti. Yang diperkenankan mengikuti perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan sidi serta tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Di gereja kita GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus atau suci yang ditetapkan oleh Allah bagi umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus haruslah ia hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, haruslah ia hidup dengan sesamanya dalam damai dan kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus, oleh karena itu marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum memasuki meja perjamuan. Saat ini mari kita melihat diri kita pribadi. Sejenak kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan dan pikirkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali jauh dari kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan dalam rencana dan kehidupan ini. Demikian juga karena perjamuan kudus itu berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya, mari kita melihat diri kita pribadi, menyadari bahwa kita belum mampu mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati. Seringkali dalam hati kita masih menyimpan kebencian, kekecewaan, amarah, dendam, sakit hati, bahkan perselisihan terhadap sesama. Kita akui bahwa kita belum mampu hidup damai dengan sesama kita. Saat ini, mari kita datang pada Tuhan dalam penyesalan. Kita akui dosa-dosa kita di hadapannya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Karena jangan ada di antara kita yang mengikuti perjamuan kudus secara sembarangan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengaku bahwa kami memang manusia yang berdosa. Seringkali lagi dan lagi kami masih melakukan kesalahan di hadapan Tuhan dan sesama. Maka kami mohon ampun, berkenanlah memberikan pengampunan kepada kami, sehingga kami layak untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus, disilakan untuk berdiri. Bagi siapapun yang mau mengakui segala dosa dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali, Allah Bapa yang Maha Kasih akan mengampuni dan memberikan anugerahnya kepada kita, seperti firman-Nya yang demikian. Oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 dan 39. Saat ini saya mengajak saudara semua untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan di meja perjamuan dengan menyatakan kesiapan saudara, yaitu menjawab pertanyaan sebagai berikut. Bapak, Ibu, Saudara, apakah saudara-saudara semua bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Paskah? Bagaimana jawaban saudara? Apakah bersedia?
atas kesediaan saudara-saudara sekalian menjawab undangan Tuhan untuk ikut dalam perjamuan kudusnya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus Paskah itu. Disilakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan yang setelah kita persiapkan masing-masing, kita bersama akan mengumpulkan persembahan di hadapan Tuhan serta diiringi dengan kidung konstekstual nomor 51 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Kawula saos syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus serta adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita telah mengumpulkan persembahan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita menyerahkan persembahan yang telah terkumpul kepada Tuhan, serta kita masuk di dalam doa syafaat dan penutup. Bapa di surga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Ibadah pada malam hari ini sungguh boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, boleh kami semakin dekat kepada Tuhan di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terlebih pada malam hari ini ya Tuhan, kami telah mengumpulkan berkat ataupun mengumpulkan persembahan di hadapan Tuhan sesuai dengan kerelaan hati kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, terimalah persembahan yang sudah terkumpul ini, dan Tuhan sucikan, biarlah sungguh persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, terlebih berguna untuk pelayanan di gereja Tuhan ini, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan di dalam kehidupan jemaat-Mu di Jemaat Cangkring ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami pada malam hari ini menaikkan syafaat kami ke hadirat-Mu. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami ini ya Tuhan.
negara kami tercinta Indonesia. Mari Tuhan berkati negara kami Indonesia ini, biarlah senantiasa negara kami ini dalam keadaan damai, tentram, dan makmur ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, mari Tuhan berkati para pejabat pemerintahan dari Bapak Presiden, para menteri, dan gubernur, bupati, hingga kepala desa. Mari Tuhan berkati para pejabat pemerintahan ini, bila mereka sungguh memimpin pemerintahan ini sungguh dengan takut kepada Tuhan, melakukan segala tugasnya dengan adil, dengan bijaksana ya Tuhan, sehingga negara kami ini senantiasa dalam keadaan tentram. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gerejamu yang tersebar di negara kami ini, di seluruh negeri ini ya Tuhan, yang baik di kota-kota ataupun di pelosok-pelosok desa, di pedalaman. Mari Tuhan berkati gereja-gerejamu yang tersebar di negara kami ini. Bila melalui gereja-gerejamu di negara kami Indonesia ini ya Tuhan, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan, dan nama Tuhan boleh semakin diagungkan di negara kami Indonesia tercinta ini ya Tuhan. Berkati para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil yang berjuang keras untuk mengabarkan kabar baik, berjuang keras untuk menguatkan iman-iman, terlebih ya Tuhan memenangkan banyak jiwa. Ya Tuhan, berkati para hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di negara kami ini ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, negara kami ini boleh semakin diberkati oleh Tuhan melalui gereja-gerejamu yang tersebar di negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaatmu yang berada di Cangkring ini ya Tuhan. Mari Tuhan berkati gerejamu, jemaat Cangkring ini ya Tuhan. Bila nama Tuhan juga boleh dipermuliakan di dalam jemaatmu di Cangkring ini ya Tuhan. Berkati Bapak Pendeta David yang memimpin gerejamu di sini, terlebih para majelis. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan, berkati dalam setiap program yang sudah tersusun di gerejamu ini ya Tuhan. Bila semuanya boleh terlaksana dengan baik, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam gereja jemaat Cangkring ini ya Tuhan. Bapa di surga, berkati semua jemaatmu Cangkring ini dalam pekerjaannya tiap-tiap hari. Berkati ekonomi semua jemaatmu di Cangkring ini ya Tuhan. Bila senantiasa tiap-tiap keluarga jemaatmu Cangkring ini boleh merasakan campur tangan Tuhan, boleh merasakan sukacita yang dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, pada malam hari ini kami juga akan mengakhiri ibadah berayat pada malam hari ini ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati kami dalam perjalanan kami kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Dalam malam hari ini kami boleh sungguh merasakan sukacita yang dari Tuhan Kristus, boleh istirahat tidur pada malam hari ini dengan damai, sehingga ya Tuhan senantiasa kuasa kasih Tuhan Kristus di dalam kehidupan kami semua. Bapa surga, inilah doa permohonan kami, sahabat kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mengakhiri ibadah pada malam hari ini dengan menyanyi Kidung Ria, menyanyi dari Kidung Ria nomor 131 ayat 1. Kita pujikan kita pujikan 2 kali. Monggo prokonco. Awit Gusti sampun nyawis
Gusti, glory, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di akhir ibadah kita pada malam hari ini kita akan menerima berkat yang melalui hambanya. Anugerah kasih sukacita damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memampukan saudara semua menjalani kehidupan dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Lebih-lebih memampukan saudara untuk mengikuti perjamuan kudus dengan penuh sukacita dan syukur. Terpujilah nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara serta adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian ibadah kita pada malam hari ini, ibadah di dalam ibadah berayat serta persiapan perjamuan kudus yang pertama pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara serta adik-adik, kami persilahkan duduk kembali. Amin.